Hari ini saya sangat senang, saya akan awali dengan menyampaikan sedikit update, kabar gembira, sukacita gitu ya, apa yang terjadi kepada anak-anak kita. Jadi saya mewakili Gereja Anak Eagle Kids mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaat, saudara-saudara yang terus mendoakan anak-anak. Walaupun anak-anak itu nggak hadir secara fisik di sini, percayalah anak-anak Anda ada di tangan yang tepat. Mereka digembalakan di sebuah kelompok kecil yang namanya CG Kids. Kami memulainya tahun lalu bulan Desember dengan seluruh sinode sama-sama. Sukacita yang besar. Kalau tahun lalu itu kita hitung-hitung, waktu mulai Januari awal kita ada annual, kita hitung-hitung, kita seneng karena kita sudah gembalakan 4.000 lebih anak-anak. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Tapi kemudian kemarin waktu bulan April, 3 bulan kemudian setelah KKR Trip to Hell, kami menghitung lagi. Karena kami ingin tahu anak-anak jangan sampai ada satupun yang hilang gitu ya. Dan kami juga kaget-kaget sendiri. Karena ternyata dalam 3 bulan sekarang kami sudah mengembalakan 5.000 lebih. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu anak-anak dari mana datangnya gitu ya. Saya berpikir, iya ya nanti ruangan-ruangan ibadah kalau udah dibuka untuk mereka bisa nggak muat. Saya sungguh-sungguh bersuka cita. Kemarin dari Trip to Hell, ada sekitar hampir 200 anak-anak yang memberikan dirinya untuk dibaptis. Aduh, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dan nanti minggu depan ya, tanggal 5 Juni, tolong jangan lewatkan. Karena namanya juga anak-anak ya, pasti butuh orang dewasa yang mengingatkan untuk mengikuti KKR Pure Desire. Hari Sabtu, tanggal 5 Juni, jam 1. Apa yang paling saya tunggu-tunggu dari KKR tersebut selain firman Tuhan ya yang akan membekali anak-anak supaya mereka berani berdiri dalam kebenaran dan menolak apa yang salah. Salah satu yang paling saya tunggu-tunggu selalu setiap KKR adalah baptisan Roh Kudus. Anda sepakat dengan saya? Amin. Nanti Anda yang akan mendampingi anak-anak Anda. Waktu nanti Pastor Philip bilang, terimalah baptisan Roh Kudus. Maukah Anda menjadi kepanjangan tangan Tuhan ya? Anda yang tumpang tangan kepada anak-anak di sekitar Anda. Supaya mereka juga penuh Roh Kudus. Amin ya. Saya sudah tidak sabar. Nantikan nanti di IG Eagle Kids GMS juga ada update-update mengenai anak-anak. Anak-anak tidak kelihatan bukan berarti mereka tidak bergerak. Dan saya sungguh-sungguh senang itu bisa bertambah jumlahnya itu bukan karena program kami bagus. Tapi karena anak-anak itu penjala-penjala jiwa yang sejati. Mereka itu peduli dengan teman-temannya. Mereka itu gak mau temannya sendirian dan kesepian. Makanya pertumbuhan di CG Kids itu begitu cepat. Mereka begitu gampang punya hati belas kasihan untuk teman-temannya. Dan itu adalah anak-anak Anda. Amin. Yuk mari kita buka sama-sama di dalam 2 Raja-Raja. Kitab 2 Raja-Raja 6. Kita akan lihat dari sebuah peristiwa, sebuah pengalaman yang terjadi dicatat di Alkitab ini. Nanti kita akan lihat bagaimana beberapa sikap yang ada di dalam cerita ini itu somehow relate dengan apa yang kita alami. Karena setiap kita kalau ditanyain, diwawancarai satu persatu pasti punya sebuah janji Tuhan yang lagi ditunggu. Entahkah penyelesaian masalah kita, atau itu adalah janji untuk masa depan anak-anak kita, cucu, atau bahkan untuk masa tua kita sendiri, benar ya. Dan waktu kita menunggu janji Tuhan itu ada yang namanya berkat. Karena itu saya hari ini kasih tema firman Tuhan, berkat dalam penantian. Penantian kita di dalam Tuhan tidak akan sia-sia, katakan amin. Kita lihat, ini background story-nya, tindakan Elisa waktu Samaria dikepung adalah ada sebuah kota Samaria yang sedang dikepung oleh musuh, sehingga terjadi sebuah krisis yang sangat hebat. Krisis yang sangat hebat itu meliputi kelaparan. Orang-orang Samaria tuh benar-benar nggak bisa makan. Sampai di Alkitab tuh diceritain, nanti Anda bisa baca lengkapnya karena cukup banyak. Saya akan ambil beberapa poin utamanya aja. Di mana, sorry to say, kotoran aja bisa seharga beberapa sikel perak. Artinya krisisnya itu udah parah sekali. Sampai yang lebih parah itu pernah ada 2 wanita datang kepada raja mengadu
bahwa mereka tuh sudah janjian untuk gantian makan anak-anak mereka. Tapi giliran makan anak yang satunya dia nggak mau. Ya siapalah yang mau ya anaknya dimakan. Tapi krisis itu melanda Samaria dengan begitu hebatnya sehingga ada seorang raja yang menjadi sangat apatis, menjadi sangat kecewa, sehingga raja itu berkata seperti ini di ayat yang ke-33. Dikatakan selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Ini adalah sikap pertama yang harusnya kita hindari. Kalau kita mau mengalami berkat dalam menanti janji Tuhan, maka sikap yang pertama yang harus kita jaga mati-matian adalah jangan sampai kita kecewa dengan Tuhan. Raja ini salah paham dengan Tuhan. Raja ini keliru. Dia berpikir bahwa malapetaka itu adalah dari Tuhan. Sehingga dia berkata, buat apa berharap lagi kepada Tuhan? Ada sebuah kekecewaan kepada Tuhan yang levelnya sudah akut. Nanti kalau Anda baca lengkapnya, sekalipun good news datang kepada raja ini tetap curiga. Nanti Anda bisa baca lengkapnya ya. Sebuah sikap yang dibutuhkan oleh umat Tuhan ketika menanti penggenapan janji Tuhan adalah percaya dan terus menerus tidak curiga kepada Allah yang memberikan janji itu. Detik kita mulai punya hati salah terhadap Allah, maka kita tidak lagi sedang menunggu janjinya. Berapa banyak orang yang mengalami kejadian-kejadian yang ujungnya selalu bertanya why. Misalnya, kehilangan suami, kehilangan anak, sakit sudah berdoa, gak sembuh, kecelakaan, meninggal. Banyak tragedi di kehidupan manusia yang seolah-olah kita bisa berpikir begini, kenapa Allah izinkan? Atau kita lihat orang yang tidak benar hidupnya tapi justru diberkati. Seolah-olah diberkati, seolah-olah lebih bahagia. Kita yang jujur di dalam pekerjaan, kita yang berjuang mati-matian mempertahankan kebenaran, malah kita yang kena PHK. Apakah kita punya hak untuk berkata Allah tidak adil? Di area yang pertama ini, sikap hati yang harus kita jaga dalam kita menanti janji Tuhan. Jangan kecewa pada sang pemberi janji itu. Tidak selalu pertanyaan why kita itu akan terjawab dan perlu dijawab. Di kitab Yohanes, Anda tidak usah buka, saya cerita aja. Tuhan Yesus memberikan sebuah contoh yang sangat bagus. Waktu itu ada seorang murid bertanya kepada Tuhan, Tuhan lihat, itu ada orang yang buta sejak lahirnya. Dosa siapakah? Sehingga anak itu dilahirkan dalam kondisi buta. Saya sangat kagum dengan jawaban Tuhan Yesus. Karena Tuhan bilang begini, bukan dosa orang tuanya atau bukan dosa siapa-siapa, tetapi karena kemuliaan Tuhan harus dinyatakan lewat kehidupannya. Kalau Anda tidak menemukan jawaban, paling tidak temukanlah sebuah tujuan ilahi di dalamnya. Saya belajar, saya dididik dari kecil oleh Tuhan. Bukan hanya ketika dalam masalah, bahkan termasuk ketika berbunga-bunga. Saya masih ingat, saya masih kuliah, baru ngalami yang namanya dipercaya dalam pelayanan. Yaitu saya dikirim ke Sumatera, saya berbunga-bunga. Saya lihat cermin, saya tanya kepada Tuhan, kenapa saya yang dipilih ya Tuhan? Waktu itu sama Pastor Hingley, Papa kamu pergi ke Medan, bantu pelayanan anak di sana waktu saya lagi liburan. Saya begitu berbunga-bunga, saya lihat kaca, saya senyum-senyum, saya bilang, kenapa kok Papa ya yang dipilih? Waktu itu Tuhan dengan jelas bilang begini, do not ask why. Karena waktu kamu tanya kenapa, kamu akan jadi sombong. Tapi selalu tanyakan, untuk apa? Saya langsung malu di hadapan Tuhan, saya bilang, untuk apa ya Tuhan saya ke sana? Tuhan baru bilang, untuk mengajari kamu sesuatu juga. Selain kamu jadi berkat di sana. Intinya, itu tidak akan pernah soal diri kita. Tapi segala apa yang kita alami pasti ada rencana Tuhan di dalamnya yang perlu kita temukan. Kalau kita tahu bahwa Allah berdaulat dalam kehidupan kita, tidak akan pernah sedikit pun kita punya hak untuk menanyakan kenapa ya Tuhan. Kita tidak punya hak sedikit pun
untuk kecewa dengan Tuhan. Apapun yang terjadi Bapak Ibu, sikap hati yang pertama ini harus kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Orang yang berdosa lebih gampang untuk kembali kepada Tuhan dan dipulihkan dan diampuni daripada orang yang kecewa. Hati-hati, kalau mulai ada benih-benih itu, mulai mempertanyakan, kenapa ya Tuhan kok ini terjadi sama aku? Kenapa ya Tuhan? Lebih baik kita bilang, Tuhan kira-kira untuk apa ya aku alami ini semua? Aku gak sabar one day ini akan jadi sebuah kesaksian. Raja ini gagal. Raja ini gagal melihat sebuah situasi krisis yang terjadi. Dia langsung menudingkan jarinya dan berkata, malapetaka ini adalah dari Allah. Mengapa aku berharap lagi kepada Allah? Dan yang kedua, sikap hati yang harus kita miliki waktu kita sedang dalam penantian adalah berani untuk percaya. Berani untuk percaya. Tokoh yang ada di Alkitab ini, itu adalah ajudan raja. Kita lihat ayat selanjutnya, ayat 2 Raja-Raja 7 ayat pertama. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Sayang sekali, ajudan raja ini mendapat kesempatan fresh mendengar dari mulut Nabi bahwa ada sebuah janji Tuhan yang pasti akan terjadi, tetapi dia memilih untuk tidak percaya. Saya percaya dalam setiap musim, dalam setiap masalah yang kita hadapi, Tuhan itu selalu kasih janji. Pertanyaannya, kita itu mau terus percaya nggak, berani nggak kita percaya sama Tuhan? Kenapa kita kadang lebih gampang percaya kepada intimidasi? Kenapa kita itu lebih mudah percaya kepada sesuatu yang negatif yang ada di sekeliling kita dan ada di pikiran kita, yang ditaburkan oleh kegelapan di hidup kita untuk mencuri iman kita, meng-cancel pengharapan kita di hadapan Tuhan? Kenapa kadang kita lebih percaya kepada sesuatu yang negatif itu daripada percaya bahwa janji Tuhan itu akan digenapi di hidup kita, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Itu naluri manusia, itu nature-nya manusia. Unbeliever. Karena itu di Alkitab juga ada orang yang berkata, tolonglah aku yang tidak percaya ini Tuhan. Kalau kita ragu-ragu, mending kita menjatuhkan diri kita di hadirat Tuhan dan bilang, Tuhan tolong, aku gak percaya, tapi aku pengen percaya. Waktu itu Tuhan akan menolong kita untuk percaya. Daripada kita bilang seperti ajudan raja ini, masa kalau Tuhan tolong pun masa itu bisa terjadi? Bapak Ibu, ini adalah sikap hati yang penting. Saya kok sungguh yakin ya, Anda akan segera mengalami pemakaian Tuhan. Siapkan diri dengan sungguh-sungguh. Jangan hidup dengan sebuah standar yang ganda. Di satu sisi, di dalam sanubari Anda, ada sebuah keraguan. Anda jalankan semua tugas Anda jalankan semua pelayanan Anda, tapi jauh di dalam hati Anda sedang meragukan sesuatu. Anda meragukan bahwa ada pemakaian Tuhan untuk Anda. Anda meragukan bahwa untuk dosa yang satu itu, Anda bisa lepas. Siapa yang bilang? Jangan biarkan benih dosa dan benih firman bertumbuh bersama-sama. Karena satu waktu benih firman itu sudah berbuah, maka dosa itu akan meng-cancelnya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, pemakaian Tuhan atas Anda adalah sesuatu yang pasti. Bereskan kekecewaan, bereskan dosa-dosa kecil. Kalau itu nggak dibereskan dari sekarang, one day Anda akan menyesal. One day akan menoleh ke belakang dan berkata, kenapa itu nggak diselesaikan? Saya pernah, di masa muda saya juga bukan orang yang baik ya. Ada juga lah kesalahan saya. Saya pernah buat kesalahan waktu masih di zaman kuliah dengan satu orang dan saya tidak pernah selesaikan.
Anda tahu apa yang terjadi? Saya datang ke sebuah kota. Saya sudah tidak pernah ketemu orang ini lagi. Dan saya lihat orang itu jadi singer di ibadah di kota itu. Dan saya harus jadi pengkhotbahnya. Dan waktu itu saya tertunduk menyesal. Saya bilang, Tuhan, tahu gitu saya jaga sungguh-sungguh kata-kata saya waktu itu. Tahu gitu saya nggak kepancing untuk bersalah kepada orang itu. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan cuma bilang gini, gak apa-apa. Kamu naik, hampiri sebentar, say sorry. Setelah itu beritakan firman. Malu loh. Mau lakukan itu rasanya malu loh. Saya pembicaranya, dia singernya. Tapi saya belajar, milih untuk taat. Saya naik, saya deketin bentar. Saya bilang, sorry. Aku gak sempat ngomong sorry dulu. Sekarang ya, aku minta maaf ya. Terus orangnya ngangguk-ngangguk, plong saya. Langsung saya khotbah isi hati Tuhan tanpa ada intimidasi lagi. Tapi kalau saya di situ, waktu itu saya langsung noleh ke belakang. Tahu gitu. Saya lebih hati-hati waktu itu. Tahu gitu. Saya langsung bereskan. Bapak Ibu, Anda akan dipakai Tuhan. Akan ada orang yang akan meneladani kehidupan kerohanian Anda. Andalah suratan terbuka. Andalah gereja Mawar Sharon. Andalah yang akan dicari orang. Orang akan datang kepada Anda dan menanyakan, kasih tahu aku caranya. Hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Kasih tahu aku rahasia mujizat. Kasih tahu aku bagaimana aku bisa pindah dari kehidupan yang sia-sia kepada kehidupan yang berarti. Waktu Anda berani percaya, tidak ada intimidasi sedikit pun di hati Anda. Saya berharap itu yang kita lakukan hari ini. Jangan tunda untuk membereskan apapun yang Anda harus bereskan hari ini. Berani percaya. Berkat dalam penantian penggenapan janji Tuhan, itu juga adalah ngomong tentang sikap hati kita. Apakah Anda percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan akan memakai Anda dan keluarga Anda? Apakah Anda percaya Tuhan akan menolong Anda? Amin. Dan kemudian yang ketiga, sikap hati yang kita perlu jaga, dan ini lucu karena kita belajarnya bukan dari orang besar. Kita belajarnya bukan dari orang hebat. Kita berharap kita bisa dapat teladan dari raja. Kita berharap kita bisa dapat paling tidaklah sedikit harapan dari orang yang dekat dengan raja. Ternyata enggak. Dalam cerita ini yang jadi pahlawannya adalah 4 orang kusta. Kita lihat sama-sama. Ayat yang ketiga dari 2 Raja-Raja 7. 4 orang yang sakit kusta itu ada di depan pintu gerbang berkata yang seorang kepada yang lain. Ini loh. Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata baiklah kita masuk ke kota, padahal di dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. That's the spirit. Menolak untuk tidak berbuat apa-apa. Sikap kita dalam menunggu janji Tuhan tidak boleh pasif. Pastor Philip selalu mengajarkan iman kita adalah iman yang aktif dan attack. Bukan iman yang pasif dan defense. Iman kita itu adalah iman yang berani melangkah, ikuti tuntunan Tuhan di hati kita. Hari-hari ini Tuhan akan bukakan telinga rohani kita. Sehingga bukan cuma peneguhan dari hamba Tuhan, Anda sendiri akan dengar suara Tuhan. Akan ada kegelisahan di hati Anda yang adalah pekerjaan Roh Kudus karena memang Tuhan akan pakai hidup Anda. Orang kusta ini punya sikap cuma satu yang kita bisa teladani, menolak untuk tidak berbuat apa-apa. Menolak untuk menunggu sampai mati masalahnya selesai. Menolak untuk berkata nanti kalau masalahku selesai baru aku melayani Tuhan. Menolak untuk berkata aku gak bisa berbuat apa-apa. Orang kusta ini secara kondisi memang benar, cuma nunggu mati, yes benar. Tapi ketika orang kusta ini melangkah, lihat, Tuhan itu lakukan hal yang luar biasa. Yang mereka cari hanya kebutuhan perut. Yang mereka cari hanyalah gimana mereka bisa bertahan. Tapi orang yang berani melangkah, dia akan kaget bahwa ternyata ada berkat di dalam penantian itu. Kita lihat di ayat yang kelima, lalu pada waktu senja, garis bawahi pada waktu senja. Saya suka Alkitab tuh begitu detail. Bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan
perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampak tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri, baca sama-sama, pada waktu senja dengan meninggalkan bla bla bla. Tuhan itu tepat waktu. Waktu orang kusta ini pada waktu senja taat berdiri melangkah menuju ke perkemahan Aram. Di waktu itulah Tuhan mengubah langkah kaki orang kusta yang terseret-seret menjadi suara tentara yang besar yang membuat musuh lari kocar-kacir. Berkat yang pertama di dalam penantian, kalau kita tidak menjadi kecewa, kalau kita berani percaya, dan kalau kita menolak untuk hanya pasif imannya dan hanya menunggu saja, berkat Tuhan yang pertama adalah pemakaian Tuhan. Itu yang dialami oleh orang kusta ini. Dan ketika mereka sudah kenyang makan, kembali lagi mereka berkata di ayat yang ke-9, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah kabar yang baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Sekali lagi orang kusta ini gak mau tinggal diam saja. Kebutuhannya sudah terpenuhi. Bisa jadi loh mereka tuh bilang gini, biarin kita aja yang hidup di sini bertahan. Mereka juga sudah buang kita. Orang yang menolak untuk diam saja, itu ada di dalam hatinya sebuah beban yang tidak bisa diam. Bukan berarti tidak bisa diam itu artinya begini, aku mau hidupku berguna. Aku mau hidupku berarti. Aku tidak mau cuma mikirin diriku sendiri, yang penting aku kenyang, yang penting aku sehat, yang penting aku ditolong. Orang kusta itu sudah kenyang, dia ingat akan bangsanya. Dan dia bilang, tidak baik apa yang kita lakukan, kita tidak boleh tinggal diam, ayo kita kasih tahu mereka. Padahal waktu mereka datang, gak dipercaya. Raja tuh bilang, jangan-jangan itu tipu muslihatnya tentara Aram. Sampai salah satu perwira yang lain harus bilang, cobalah dicek dulu. Akhirnya benar. Anda akan baca cerita selanjutnya. Benar-benar apa yang firman Tuhan katakan lewat Nabi Elisa, sesukat jela yang terbaik akan berharga sesikal, itu benar-benar terjadi. Dan apa yang terjadi dengan ajudan raja itu, dia ditugaskan menjaga di pintu gerbang, dia melihat orang jual beli mendapat makanan dengan kenyang, tapi sedihnya dia mati terinjak-injak. Dan dikatakan, oleh karena dia berkata, masa bisa terjadi seperti itu. Tidak berani percaya kepada perkara-perkara ilahi. Tidak berani percaya kepada janji Tuhan. Akhirnya benar seperti yang Nabi Elisa katakan, engkau akan melihatnya, tapi tidak akan makan apa-apa dari dalamnya. Saya tahu, di gereja kita itu sulit untuk orang tuh bisa nganggur secara rohani. Saya bersyukur. Saya tidak mau didapati hanya jadi orang yang melihat kebangunan rohani. Saya tidak mau menjadi orang yang hanya melihat orang lain dijamah Tuhan, melihat orang lain dipakai Tuhan. Saya mau ada di dalamnya, saya mau menjadi bagian di dalamnya, saya mau dipakai Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Kalau Anda mau dipakai Tuhan, boleh lambaikan tangan Anda. Saya berdoa tadi malam, saya bilang begini, Tuhan, semua jemaat gereja Mawar Sharon, dari anak yang paling kecil sampai opa-oma yang paling tua, tidak ada yang menganggur secara rohani. Pemakaian Tuhan itu akan ada. Tidak ada yang namanya pensiun dalam melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu tidak dibatasi hanya dengan kayak join departemen tertentu. Bukan, melayani Tuhan artinya melayani Tuhan. That's it. Kalau Anda bertumbuh di CG, layani di CG. Kalau Anda punya skill, Anda bisa join dalam pelayanan di gereja. Dan jangan gampang untuk berkata nanti kalau masalahku sudah selesai, nanti
Bahkan mungkin ya, kalau anakku sudah besar, anak tidak boleh jadi penghalang untuk kita melayani Tuhan. Anak tidak akan jadi penghalang untuk kita bisa melayani Tuhan. Bagaimana kita bisa punya sebuah hati yang rindu dipakai Tuhan? Anda bisa adopsi sebuah prinsipnya Paulus dalam kehidupan sehari-hari. Ini dia, kita baca sama-sama di Filipi 1 ayat yang ke-12. Perikopnya berkata kesaksian Paulus dalam penjara. Dikatakan begini. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, dan 3. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Dari mana Paulus menulis ayat ini? Dari penjara. Tapi Paulus mengajarkan sebuah prinsip bagaimana pemakaian Tuhan itu bisa natural di hidup kita, bukan program. Ketika kita punya prinsip begini, apa yang terjadi atasku, apa yang terjadi dalam kehidupanku akan membawa kemajuan bagi Injil. Sehingga tidak ada alasan untuk seorang berkata, aku tidak bisa dipakai Tuhan. Bersaksi itu adalah bagian orang percaya. Roh Kudus dicurahkan kepada kita untuk bersaksi. Pemakaian Tuhan yang paling sederhana di hidup ini adalah menjadi saksi. Hari ini saya memutuskan untuk menjadi saksi di hadapan Anda. Bagaimana Tuhan itu juga bisa memakai masa lalu, bagaimana Tuhan juga bisa memakai masa sekarang, bahkan apa yang kita pikirkan tentang masa depan, di dalamnya ada pemakaian Tuhan. Tadi saya katakan anak tidak boleh menghalangi. Anak tidak akan menghalangi pemakaian Tuhan di hidup kita. Waktu anak saya masih kecil, saya pernah struggle. Hampir saja. Cuman terbersih di dalam pikiran aja. Kayak rasa bersalah yang besar gitu loh. Ketika melihat anak sampai tidur, saya bawa di tempat keranjang gitu, tidur di sebelah saya sementara saya berkhotbah. Atau gimana, atau suami saya lagi mimpin, dia ada di samping, dan lain-lain gitu ya. Ada rasa bersalah. Tapi waktu itu Tuhan bilang seperti ini. Waktu anakmu itu gak rewel waktu kamu melayani. Waktu anakmu itu gak menyusahkan waktu kamu melayani. Sesungguhnya anakmu pun sedang melayani aku. Waktu saya dengar itu saya langsung bersuka cita. Apa yang terjadi dalam hidup kita itu harus membawa kemajuan pada Injil. Gak boleh kita langsung merasa nanti ya kalau anak sudah besar baru aku akan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kalau mau melayani Tuhan, sekarang. Kalau mau dipakai Tuhan, sekarang. Sekarang waktunya. Ada satu lagi. Pasti setiap kita punya masa lalu yang mungkin kadang gak enak. Atau bahkan sampai sekarang, pemikiran atau memori tentang masa lalu itu kadang mengganggu, mengintimidasi kita. Layak gak kita melayani? Entah itu keluarga kita sendiri yang belum percaya Tuhan. Kadang ya, ada satu sisi kita tuh rasanya malu gitu kalau mau cerita soal keluarga sendiri. Karena yang namanya keluarga itu gimana keluarga. Dan gak selalu yang namanya keluarga itu indah, sempurna. Kadangkala yang justru menghambat langkah kaki kita untuk melayani dengan sungguh-sungguh itu justru adalah kondisi keluarga sendiri. Berapa banyak saya temukan orang muda yang berkata, Kak, aku tuh seneng melayani Tuhan. Tapi waktu pulang ke rumah, Kak, papa mamaku tengkar. Rasanya aku tuh pengen nyerah. Aku mau berhenti melayani. Saya bilang salah. Justru jadikan apa yang kamu alami itu sebagai bahan bakar di dalam hatimu. Kamu akan semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dia merasa seperti intimidasi. Kata-kata ini pernah saya alami juga. Kita giat melayani Tuhan, tapi waktu kita kembali ke kehidupan nyata ada sebuah intimidasi yang berkata, kamu menang di sana, tapi kamu kalah dalam kehidupan. Enggak. Siapa yang membohongi Anda di pikiran Anda? Bahwa Anda tidak bisa dipakai Tuhan hanya karena kondisi keluarga Anda sekarang. Siapa yang bohongi Anda dengan berkata
bahwa kondisi Anda sekarang yang merasa hopeless, gak bisa berbuat apa-apa, itu menghalangi pemakaian Tuhan di hidup Anda. Jangan tunggu sampai itu selesai. Di dalam penantian Anda itu ada pemakaian Tuhan. Saya menunggu yang namanya pemulihan keluarga sejak saya kecil. Waktu SMP saya mulai tahu yang namanya kondisi keluarga. Oh, ternyata kakak dengan adik gak ngomongan. SMA saya lalui, kuliah saya lalui. Sampai satu titik saya sadar bahwa ternyata saya tidak pernah punya satu foto keluarga yang lengkap, papa mama dengan ketujuh anaknya. Saya tidak pernah punya foto lengkap. Saya terintimidasi setiap kali saya mau ngomong soal kasih Tuhan untuk keluarga. Karena saya tidak melihat itu sendiri dalam keluarga saya. Tapi sejak saya menemukan ayat ini, saya berubah. Saya berkata, apa yang terjadi kepada saya justru harus membawa kemajuan bagi Injil. Setiap kali saya ingat, saya tidak pernah punya family picture yang komplit dengan banyak cerita ya. Biasanya kalau foto keluarga itu waktu apa sih? Waktu menikah ya. Jadi waktu adik saya menikah, papa saya sakit. Waktu saya menikah, adik saya dengan adik yang satunya lagi tengkar, gak mau datang satunya. Terus waktu berikutnya lagi, semua lengkap, papa saya sudah meninggal. Jadi benar-benar saya gak punya foto keluarga yang lengkap. Nanti setelah ini pasti Anda pulang foto keluarga semua ya. Waktu saya sadar saya gak punya itu, saya berdiri di hadapan Tuhan, saya bilang begini, apa yang terjadi padaku harus membawa kemajuan bagi Injil. Saya justru akan semakin gencar minta untuk anak-anak hormati orang tua. Minta kakak dan adik jangan jadi rival. Kakak dan adik harus saling mengasihi. Musa butuh Harun, Musa butuh Hur, Musa butuh keluarga, Musa juga butuh teman. Saya nggak henti-hentinya bilang kepada orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, komunikasi dengan anak-anak. Pemakaian Tuhan untuk Anda di keluarga Anda mungkin butuh sebuah langkah ketaatan sederhana, yaitu menghancurkan awkward moment dan awkward feeling. Mungkin berkat yang Anda tunggu dalam keluarga Anda adalah anak Anda tidak lagi berontak kepada Anda. Atau anak Anda yang sedang kabur dari rumah itu pulang. Padahal sebenarnya bukan hanya menunggu, karena buat Tuhan menggenapi janjinya di hidup kita tuh hanya semudah membalikkan telapak tangan. Tiba-tiba aja anak Anda itu Anda berharap, tiba-tiba saja anak Anda itu hatinya diubah terus nangis-nangis pulang minta ampun di rumah. Padahal sebenarnya sementara Anda menunggu itu terjadi, ada bagian Anda yang bisa Anda kerjakan, yaitu membangun lagi komunikasi dengan anak-anak itu. Dibutuhkan sebuah keyakinan bahwa ada berkat. Dalam penantian penggenapan janji Tuhan itu ada bagian Anda. Kalau Anda menolak untuk tidak berbuat apa-apa, Tuhan sertai Anda. Ada pemakaian Tuhan. Di masa sekarang, kalau ngomong soal masa lalu, kita udah gak bisa ubah kan. Kita bisa selalu jadikan memori apapun itu, yang bad memory bahkan. Jadikan itu bahan bakar untuk kita semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bahkan apa yang terjadi saat ini pun yang masih kita, istilahnya kita tuh masih struggle dan belum selesai, itu pun bisa jadi sebuah alasan untuk kita lebih sungguh-sungguh. Biasanya anak saya itu kalau lagi sedih pisah sama saya, kalau saya harus pergi pelayanan atau apa, itu simple, cuman bilang gini, Mami, you know I will be sad tomorrow, so can I eat Indomie? Cuman gitu. Kompensasinya cuman, mama kan tahu toh besok mama pergi aku pasti sedih, kalau gitu aku boleh ya makan Indomie. Biasanya tuh cuman gitu permintaannya. Tapi satu ketika dia mulai gede, dia udah gak ngomong. Dia nangis sebelum tidur. Saya di sebelahnya tuh lihat dia. Waktu itu, saya sebagai orang tua cuma bilang gini, I will make your tears count. Saya sebagai orang tua yang tidak sempurna, melihat anak saya kayak gitu, saya cuma bilang gini, Mama akan pastikan air matamu itu tidak sia-sia. Kalau Mama harus pergi karena pelayanan dan kamu nangis, Mama akan melayani dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh kasih yang terbaik. Terus Tuhan ingatkan, kamu yang kayak gitu,
Kamu manusia biasa. Bukankah Tuhan itu menampung air mata kita di dalam kirbatnya? Sengsara kita, bukankah dihitung oleh Tuhan? Lalu untuk apa? Berhenti mengasihani diri sendiri, berhenti menunggu kapan terobosan terjadi, melangkahlah, maka terobosan akan terjadi. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangkau jiwa, walaupun Anda sendiri masih nunggu anak Anda pulang ke rumah, jangkau anak orang lain. Kalaupun suami Anda sendiri belum mau ke gereja, doakan keluarga-keluarga yang lain. Bersaksi bagi Tuhan, pemakaian Tuhan nyata dalam kehidupan Anda. Anda punya kesaksian itu. Anda punya bahan, sekalipun doa Anda belum dijawab. Saya dari tadi gak ngomong jawaban doa loh Bapak Ibu, saya lagi ngomong itu yang harus kita lakukan sembari kita menunggu Tuhan menjawab doa kita. Bahkan kalau kita yang sudah aktif melayani ya, jangan kaget kalau tiba-tiba di dalam kita fokus melayani, terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Terjadi hal-hal yang gak enak di tengah jalan. Tahukah Anda bahwa melayani Tuhan itu forever is a privilege? Melayani Tuhan tidak pernah menjadi sebuah hak. Melayani Tuhan selama-lamanya adalah sebuah privilege. Sehingga setiap kali kita mau melayani Tuhan, kita bilang use me, memohon-mohon. Sehingga tidak ada namanya istilah, karena aku sudah melayani, kok aku ngalami masalah. Siapa bilang karena engkau melayani, engkau tidak akan punya masalah? Waktu kita sungguh-sungguh melayani, jangan tuntut hak kita. Tidak ada alasan untuk kecewa dengan manusia. Jangan berhenti melayani hanya karena kecewa dengan manusia. You didn't get what you want. Karena kita nggak dapat apa yang kita expect dari orang. Pujiankah? Penerimankah? Jadilah bagian sebagai solusi. Ketika Anda melihat ada sesuatu yang nggak enak, sesuatu yang nggak benar, jadilah bagian. Berikan dirimu, Tuhan pakai aku di situasi ini. Aku bisa jadikan keadaan ini lebih baik. Mungkin CG Anda itu lagi nggak enak kondisinya. Jangan gampang pindah CG lain. Jadilah api di CG itu. Jangan gampang. Saya berdoa sungguh-sungguh setiap Anda ngalami yang namanya pemakaian Tuhan. Mightily. Melebihi kemampuan Anda. Dan waktu Anda melayani Tuhan, berkat yang terutama itu adalah pengenalan akan Tuhan. Waktu Anda melayani Tuhan sambil Anda menunggu janji Tuhan digenapi, Anda akan sadar bahwa Anda tidak akan fokus lagi ke janji itu. Tapi Anda akan lebih banyak melihat kepada pribadinya. Saya pernah ada di satu season di mana saya diajari oleh Tuhan. Saya ini orangnya gak bisa enjoy proses. Saya masih ingat awal-awal KKR dulu, masih awal-awal Pastor Mac memimpin kita juga dalam KKR anak. Kalau KKR-nya tuh tanggal 25 Oktober, saya selalu menunggu-nunggu saya buka mata tanggal 26 Oktober. Karena saya nggak bisa enjoy the process. Waktu saya mau menikah, bulan September gitu ya, misalnya tanggal 8, saya tuh bisa berpikir saya tuh kepengen cepet-cepet tanggal 9. Saya pengen semua proses itu kayaknya tuh kayak mengerikan dan menakutkan. Saya tuh pengennya tuh sudah done, selesai. Itu terbawa di dalam cara saya berjalan dengan Tuhan. Satu ketika saya ada sebuah masalah yang saya itu tahu saya itu harus tekuni. Tapi saya tuh nego sama Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan, Kau kan Tuhan. Tuhan, Kau kan berkuasa. Mudah kan untuk Tuhan selesaikan masalah saya itu hanya dengan membalikkan telapak tangan. Mudah kan Tuhan? Boleh enggak? Selesaikan supaya saya itu bisa fokus melayani Tuhan. Gak usah lagi kepikiran dengan yang ini. Itu yang saya minta kepada Tuhan. Tapi percayalah saudara, Bapak, Ibu. Kalau Anda berdoa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan itu menanyai Anda. Hati Anda akan berbeda. Tidak lama setelah itu waktu saya berdoa. Tuhan tuh nanya, Pau, kamu benar mau aku selesaikan masalahmu seketika? Kamu mau masalah itu selesai seketika? Atau kamu mau berjalan hari demi hari bersama denganku?
saya nggak bisa bilang tuntutan saya yang pertama. Saya bilang, Tuhan, Bapak memilih berjalan hari demi hari bersama dengan Tuhan. Sejak saat itu saya belajar, nggak ada zona nyaman di dalam kerohanian. Yang ada adalah terimalah setiap masalah dan beban, jadikan itu sebagai alasan untuk kita semakin menunjukkan cinta kita akan Tuhan, layani orang dengan sungguh-sungguh. Kadang kita pikir ya, pengen ada di satu season, satu titik di mana rasanya semuanya sudah settle. Nggak ada itu. Dari sana, sejak peristiwa itu saya belajar justru dengan kita ngalami tantangan dalam penantian janji, saya semakin kenal siapa Tuhan saya. Tuhan itu ternyata sangat detail. Tuhan itu benar-benar, kalau firman Tuhan katakan matamu melihat selagi aku bakal anak dan seluruh hari-hariku tercatat dalam kitab-kitabmu. Itu bukan lip service, itu bukan kata-kata indah. Itu benar-benar terjadi. Mata Allah tidak pernah lepas pandangannya dari kita. Sekarang cuma tinggal kita aja. Mau gak pandang dia balik? Karena hanya dengan memandang dia di sebelah kanan kita, maka kita tidak akan goyah. Kalau kita lihat masalah kita, kalau kita lihat temptation, kita akan gampang berkata, takut dan gentar. Gak berani, gagal, takut orang ngomong apa. Pengenalan akan Tuhan itu akan menjadi sebuah kebahagiaan yang besar. Gak ada yang kita ingini di dunia ini selain itu. Ujung dari pelayanan kita sebesar apapun, cuman itu. Well done, my servant. Bahkan kalau kita bilang ya, kita tuh kan hari ini lagi nunggu ke surga, bener ya. Mau ke surga tuh bukan karena kita takut sama api neraka. Mau ke surga tuh bukan karena di surga itu indah. Karena permata, tidak ada air mata, semuanya mulia. Saya mau ke surga karena ada Tuhan Yesus di surga. Saya tidak sabar. Pengenalan akan Tuhan, itulah adalah bagian kita dalam melayani Tuhan. Kalau yang lain, kita bisa punya sahabat, kita bisa punya anak rohani, kita bisa punya orang baik. Itu semua cuman bonus. Mana yang Anda pilih hari-hari ini? Dalam penantian Anda, apakah Anda mau menunggu saja tanpa berbuat apa-apa? Atau Anda mau berkata, Tuhan pakai hidupku, aku pengen punya kehidupan yang berarti. Kehidupan yang berarti itu bukan kehidupan yang sukses. Anak sekolah di luar negeri bisa dibanggakan. Kehidupan yang berarti itu adalah ketika kita bisa membawa orang mengenal Tuhan Yesus. Sesimpel itu. Kalau kita bisa menjadi saksi bagi Injil, itu adalah sebuah kehormatan besar di hidup kita ini. Dan ujungnya adalah pengenalan kita akan Tuhan. Amin. Saya mau dorong, kalau Anda tidak ada acara, daripada Anda putar-putar ke mall, saya dorong Anda hadir lagi di ibadah berikutnya. Saya akan sampaikan isi hati Tuhan tentang bagaimana kita bisa hidup dalam sebuah perjanjian dengan Tuhan. Di season ini, di sore ini, saya mau kita berdoa sama-sama, bawa masalah kita di hadapan Tuhan, gak apa-apa. Tapi minta sama Tuhan, supaya masalah itu menjadi alasan untuk kita bisa memuliakan Tuhan. Minta sama Tuhan, supaya kita tidak jadi orang yang cuma menunggu-nunggu kapan selesai. Tapi minta pemakaian Tuhan, minta pengenalan akan Tuhan. Berkat dalam penantian adalah pemakaian Tuhan dan pengenalan akan Tuhan yang kita tidak bisa dapatkan. Mengenal Tuhan itu enggak dari studi. Mengenal Tuhan itu bukan di meja, buka buku. Mengenal Tuhan itu adalah ketika kita melihat dan melayani orang lain. Di situ kita akan lebih mengenal Tuhan dan mengenal isi hati Tuhan. Anda setuju? Amin. Kapan terakhir kita doakan orang lain? Kapan terakhir kita bersaksi kepada orang lain? Kalau itu mulai hilang dari hidup kita, minta
supaya kata-kata puji-pujian kepada Tuhan itu natural keluar dari mulut kita. Waktu kita ketemu orang lain, kita bisa dengan natural bilang, Tuhan itu baik, Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup. Di luar sana banyak orang kesepian, banyak orang gak punya arah dalam kehidupan mereka. Setiap Anda yang adalah jemaat gereja Mawar Sharon, Anda dipanggil untuk menjadi saksi di luar sana. Amin. Anda akan dipakai Tuhan. Kalau nanti gereja kita bertambah banyak, itu pasti karena jemaatnya menjadi orang yang bersaksi dalam kehidupan mereka. Amin, Bapak, Ibu, Saudara.